يا مرحبا كياي، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم ويبارك في جهودكم. أنتم أهل الأدب، أنتم أهل العلم، تعلمتم من أبوي الكثير الكثير. يعني أرجو أن يتأدب جعفر، وأن يتقي الله فيما يقول، وأن يعرف حقوق السادة وحقوق أهل البيت وحقوق العلماء. يعني مشكلة يا سيدي علي حينما يتصدر الصغار المشهد ويتكلموا ويسيئوا كثيرا للعلماء وللمشايخ. يعني أرجو أن تنبهوه أن يتقي الله، أن يتوب إلى الله، أن يرجع إلى الأدب، إلى التثبت، إلى العلم، إلى طهارة القلب، إلى نقاء الباطن. Baik, jadi di sini ada sebuah poin dari perkataan Sayyid Ahmad ini bahwa beliau itu menyebut Ja'far ini dengan bocah. Jadi as-saghir, bocah ketika suul adab, tidak sopan kepada tokoh-tokoh pembesar-pembesar ulama, para sayyid, para habaib begitu ya. Jadi sekali lagi As-Sayyid Ahmad ini menyebut Ja'far ini dengan sebutan bocah begitu ya, yang tidak beradab. إلى معاني التصوف الجليلة التي تعلمناها. Masa depan orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhum. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak peduli terhadap urusan orang mukmin, akidahnya terancam. Mana yang menjadi mitra pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia, jangan hanya mengurus sonhore. Sonhore aja diperdulikan, diperhatiin, mau dibuat basul masail. Itu hanya sonhore yang status hukumnya belum jelas, tidak ada nas sholeh yang turun untuk sonhore. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Video ini saya tujukan secara khusus kepada saudara Ja'far Madura. Kepada saudara Ja'far Madura, mohon maaf saya sebutkan namanya secara langsung tanpa menyebut gelaran tokohnya. Ini seperti yang disebutkan, yang dikatakan oleh guru beliau sendiri, As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ketika menyebut namanya secara langsung tanpa menyebut gelaran tokohnya. Pada saat gurunya itu menasihati agar supaya Ja'far ini bertobat kepada Allah, tidak mencaci para sadah, para habaib. Berbeda ketika Sayyid Ahmad menyebut nama seorang yang juga sama-sama murid dari ayah beliau, murid beliau sendiri, disebut, bukan menyebut namanya tapi menyebut gelaran tokohnya. Marhaba ya kiai, marhaba ya kiai. Disebut ke kiainya, gelaran tokohnya. Akan tetapi ketika menyebut Ja'far ini disebut namanya tanpa menyebut gelaran tokohnya, karena Ja'far telah kurang ajar, tidak beradab kepada para sadah Ba'alawi secara khususnya dalam masalah ini. Baik, kemudian video ini juga secara umum kepada kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Semoga dengan adanya video ini bisa membawa manfaat, sumbangan sedikit banyak. Semoga hal ini bisa mencerahkan, bisa memberikan wawasan dan memberikan gambaran akan kualitas para pembenci, pendengki, pengkritik, pencari-cari, pengkorek-korek kesalahan Ba'alawi, bahkan pembatal nasab mereka. Oh, ternyata seperti ini tuh. Pantas saja mereka menyalahkan, mencaci maki para asada Ba'alawi. Ternyata seperti ini keilmuannya. Mulai dari ilmu dasarnya, bahasa Arabnya misalkan, mulai dari ilmu fikihnya, kemudian dalam akhlaknya apalagi, yang mana dalam hal ini saja guru Ja'far ini menasihati untuk beradab, jangan kurang ajar. Ada videonya itu, nanti akan saya tampilkan juga. Video dari Sayyid Ahmad ketika menasihati, menyuruh beliau untuk bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan yang lurus, jalan gurunya, jalan Sayyid Muhammad bin Alawi, yang mana sering terpampang itu foto Sayyid Muhammad. Itu pun ditaruh di belakangnya.
Oke lah ditaruh di belakang, tapi taruhlah di atas, lebih tinggi dari dirinya. Nah ini enggak, sejajar itu. Sudah ditaruh di belakangnya dan sejajar. Ini termasuk kekurang ajaran. Tidak beradab itu, kurang beradab lah. Jadi kalau mau ditaruh di belakang, taruh lebih di atas sedikit begitu ya. Sebagai bentuk penghormatan, bukan menyembah, menghormati. Sudah ditaruh di belakang, disejajarkan pula. Baik. Jadi dari sisi ilmu dasarnya saja, fikihnya, kemudian akhlaknya, seperti yang dikatakan oleh guru beliau sendiri Sayyid Ahmad ketika menasihati untuk bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan yang asal, kembali ke jalan guru-gurunya, pecinta habaib, ya, memuliakan para habaib, menunaikan hak-hak mereka, bukan mencari-cari, menjelek-jelekkan, mencaci maki para sada, para habaib. Baik. Kelompok-kelompok mukimat ini termasuk Ja'far ini. Semuanya. Nur Ihya, kemudian yang dari Malang itu. Syekh Rijal. Pantas saja mereka masuk dalam gelombang. Masuk dalam ajaran. Masuk dalam kelompok mukimat. Ya karena ini salah satunya ya di samping ya hidayah, semuanya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun seperti apapun, walaupun orang itu sudah dinasihati orang tuanya sendiri, bahkan dinasihati oleh gurunya sendiri, atau bahkan orang itu dinasihati oleh seorang nabi, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci hatinya untuk tidak menerima hidayah, ya terjadi adalah tetap dalam keadaan sesat. Nah, seperti yang terjadi pada Abu Thalib itu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Jadi walaupun nabi sekalipun yang menasihati, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya tidak mau menerima cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka apalah daya begitu. Apalagi seorang guru di bawahnya para nabi, seorang kiai, apalagi orang tua begitu. Baik. Jadi sebelum membahas pada materi lebih dalam, yaitu tentang keserampangan, pemahaman dan keserampangan, apa yang dinyatakan, distatementkan oleh para mukimat ini, mulai dari tokoh-tokohnya, apalagi orang-orang bawahnya itu, yang suka ketika tidak bisa berargumentasi, tidak bisa membantah, akhirnya cacian yang diutarakan. Anggap jongos Ba'alawi, budak Ba'alawi begitu. Baik, jadi semuanya yang ada di lingkup mukimat itu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka nyatakan adalah keserampangan semata. Jadi memahami sebuah teks, sebuah kitab tidak baik. Memahaminya secara serampangan, akhirnya menyimpulkan secara serampangan. Ya, contoh kayak kemarin yang pernah saya tanggapi itu, tentang perkataan si Nur Ihya, ya, yang menuduh, memfitnah bahwa seorang Habib mengatakan Yaman atau Hadramut lebih mulia daripada Mekah. Padahal Habib itu tidak mengatakan seperti itu. Jadi sebuah tulisan yang disalahfahami, memahami salah, akhirnya menyimpulkan dengan salah. Memahami secara serampangan, bahkan berdasarkan kebencian, akhirnya apa? Menyimpulkan secara serampangan. Nah, termasuk apa yang dilakukan oleh Ja'far ini. Pernah di video sebelumnya saya juga pernah mengkritik, meluruskan pemahaman Ja'far tentang bahwa kitab Sabat itu bukan karangannya Ibnu Hajar. Kitab Sabat bukan karangannya Imam Ibnu Hajar katanya. Itu adalah karangannya muridnya Ibnu Hajar yang bernama As-Saifi dan Al-Faqihi, yang kemudian dinisbahkan oleh muridnya ini kepada gurunya agar supaya kitab itu viral, terkenal. Nah, ini adalah kedustaan yang dilakukan oleh, pemalsuan yang dilakukan oleh kedua muridnya itu atas nama Ibnu Hajar. Ini adalah pernyataan serampangan. Justru, jadi Ja'far ini membaca sebuah redaksi tulisannya ada di kitab Sabat itu ya, yang pemahaman dia bahwa kitab Sabat itu adalah karangan Al-Faqih dan As-Saifi. Padahal bukan itu maksudnya. As-Saifi dan Al-Faqih itu dengan pemahaman yang benar bahwa
beliau justru menguatkan, memberikan penguat apa? Bahwa kitab As-Sabat itu iya, memang betul-betul karangan gurunya. Jadi pengakuan, bukan kitab As-Sabat itu karangan As-Saifin Al-Faqihi yang kemudian dinisbahkan kepada gurunya. Bukan, itu adalah pengakuan untuk menguatkan bukti, sebagai bukti penguat begitu ya, bahwa memang kitab As-Sabat itu adalah betul-betul karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya. Baik, ini adalah salah satu keserampangan. Di antaranya lagi apa? Banyak. Di antaranya lagi tentang masalah itu yang sering dikatakan bahwa Faqih Muqaddam mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa Ja'far ini gak ngerti, gak memahami, gak ngerti atau gak pernah mempelajari yang namanya ilmu tasawuf itu ya. Ilmu tasawuf. Atau jangan-jangan Ja'far ini adalah salah satu pembenci ajaran tasawuf. Kalau betul ucapan ini, Ja'far ini membenci ajaran tasawuf, padahal gurunya As-Sayyid Muhammad yang sekali lagi sering fotonya ditampilkan di belakang dirinya itu pada saat pembuatan video itu ya. Di setiap video-video yang diupload itu ada foto Sayyid Muhammadnya. Itu adalah orang sufi. Kalau Ja'far membenci ajaran sufi, maka sama saja dia telah membenci Sayyid Muhammad, seorang tokoh sufi. Jadi kata-kata saya Tuhan, kata-kata saya Tuhan itu ada pembahasannya. Dalam ilmu tasawuf itu ada pembahasannya. Itu namanya syatuhat. Jadi dalam ilmu tasawuf itu ada syatuhat. Apa syatuhat itu? Kata-kata yang keluar terucap dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia itu tidak merasakan sesuatu yang lain selain Allah. Akhirnya kata-kata itu yang keluar. Jadi yang dia rasakan, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak merasakan yang lain. Akhirnya yang terucap itu. Ini namanya syatuhat. Nah, ini istilah tasawuf. Maka orang itu kalau ingin, sekali lagi, kalau orang itu kalau ingin menilai seorang ya, dilihat orangnya. Orang ini sufi. Nah, kalau sufi maka dinilai dengan ajaran tasawuf. Bagaimana dalam tasawuf? Jangan hanya dinilai dari fikihnya. Ya kayak kemarin itu ya, yang kembali kepada persoalan Habib Lutfi itu, yang mengatakan bahwa termasuk rukun membasuh, baiklah mengusap begitu ya. Cuman kan kata Habib Lutfi itu membasuh, mengusap lah. Ini kalau dilihat dari kacamata fikih, seakan-akan salah. Seakan-akan dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i bukan rukun, sunnah, seakan-akan. Tapi dalam tasawuf masuk rukun, karena yang sunnah itu dalam tasawuf menjadi rukun. Artinya sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan yang harus dikerjakan itu namanya rukun. Jadi beda. Kacamata fikih dengan kacamata tasawuf itu beda. Maka orang-orang yang hanya memahami fikih ketika membaca atau mendengar, mengetahui tentang perkataan saya adalah Allah, ya jelas sesat kalau dilihat dari kacamata fikih begitu ya. Tapi kalau dilihat dari kacamata tasawuf ya enggak. Ini bukan termasuk ajaran wahdatul wujud, bukan ajaran al-ittihad wal hulul. Jauh, hasya, di kitabnya itu ada penjelasannya, yang harus dibaca secara lengkap ada, bahwa Faqih Muqaddam itu tidak memiliki faham al-ittihad wal hulul. Bukan wahdatul wujud, bukan. Itu milah syatuhat. Ya, ini kalau dibahas ini panjang lebar. Baik. Ini kalau dibahas sekali lagi, kalau dibahas panjang lebar ini. Baik. Cuman begini. Kita lepas dulu dari pembahasan ini. Yang ingin saya tampilkan, nggak usah kesini dulu lah. Ini sangat panjang lebar ini. Dan pembahasan ini memang termasuk pembahasan yang agak sulit begitu ya. Karena ini ajaran tasawuf. Baik, sebelum masuk ke pembahasan ini, yang mungkin insya Allah pada lain waktu akan saya bahas tentang perkataan Faqih Muqaddam yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, apakah mengaku diri beliau sebagai Tuhan? Insya Allah akan saya bahas. Yang kesimpulannya bukan. Itu bukan mengaku dirinya sebagai Tuhan, bukan.
Ya, bukan ajaran al-ittihad wal hulul juga, bukan ajaran wahdatul wujud. Ini ada bahasanya, ada keterangannya. Baik. Semoga di lain waktu ada kesempatan untuk bisa saya jelaskan. Baik. Nah, sebelum kita bahas ke situ, pembahasan yang lebih dalam ini, yang dangkal-dangkal lah dalam keilmuan agama Islam itu. Pertama, yang dilakukan keserampangan, penyimpangan, kengawuran yang dilakukan oleh Ja'far ini. Misalkan, pertama, di dalam bahasa Arabnya saja. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Ja'far ini serampangan. Contohnya, ini ada videonya. Saya putarkan. Dia membaca sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Dia membaca man lam yahtam. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Baik, saya putarkan. Ilmu, jadi kita harus peduli terhadap masa depan orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhum. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi. Dia mengatakan bukan bi amril muslimin ya. Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhum. Ini keliru. Di sini ada dua kesalahan. Ini dari sisi ilmu bahasa Arab saja. Enggak usah mempelajari tasawuf yang begitu dalam, termasuk ajaran wahdatul wujud ini. Masalah wahdatul wujud ya, bukan ajaran. Masalah apakah wahdatul wujud apa tidak? Masalah tentang perkataan seorang yang dia itu mengatakan bahwa saya Allah. Ini kan pembahasan dalam ini, pembahasan tasawuf yang memang perlu pengkajian dan persiapan diri kita siap untuk bisa memahami dengan baik begitu. Memahami ilmu dasarnya saja, pemahaman ilmu dasar itu bahasa Arabnya saja, Ja'far sudah serampangan. Bahkan sampai berubah teks hadisnya itu. Karena keliru, secara lafadznya keliru, secara makna juga keliru. Jadi begini, dia mengatakan man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhum. Jadi ada dua kesalahan di sini. Pertama, dia salah di dalam mengucapkan man lam yahtam. Dia kan mengatakan man lam yahtam, mimnya sukun di situ. Pertama, ini keliru. Yang benar itu man lam yahtammah. Yang benar sekali lagi wahai Ja'far, dan harus Anda pelajari lagi. Jadi jangan sok-sokan lah bicara nasab. Ilmu sorofnya saja Anda serampangan, ngawur. Perbaiki lagi, pelajari lagi itu ilmu bahasa Arabnya. Jangan sok-sokan bicara. Naudzubillah min dzalik. Pantas guru Anda mengatakan bahwa Anda itu kurang ajar, enggak beradab. Disuruh bertaubat kepada Allah. Benahi diri. Jangan mencari-cari, mengkorek-korek kesalahan para tokoh, para sadah, para habaib. Naudzubillah min dzalik. Jadi Anda, bahasa Arab Anda, sorofnya saja sudah serampangan. Bukan man lam yahtam, tapi man lam yahtamma. Ihtamma yahtammu itu termasuk fi'il mudhari' bina mudha'af. Dalam kaidah sorof, fi'il mudhari' bina mudha'af itu dibaca man lam yahtammah. Mimnya tasydid dengan dibaca harkat fathah. Ada yang memperbolehkan dengan dibaca dengan kasroh, karena li'anna harfas sakin idza hurika bil kasr. Baik begitu. Jadi intinya begini. Intinya adalah Ja'far ini di situ telah salah di dalam mengucapkan lafaz ihtammah. Lam yahtammah dibaca yahtam. Apa? Dia membuang huruf mim, karena huruf bertasydid itu kan ada dua huruf yang sama. Yang satu sukun kemudian dimasukkan ke huruf yang berharakat. Kalau dibaca man lam yahtam berarti ada huruf yang dibuang. Jadi Ja'far ini selain membuang, menafikan nasab, dia juga berani-berani serampangan membuang huruf. Jadi suka membuang-buang ini. Naudzubillah. Semoga Anda tidak dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Naudzubillah ya. Jangan suka membuang-buang. Huruf dibuang, nasab orang lain dibuang. Baik, ini yang kedua kesalahannya. Yang benar itu man lam yahtammah, dibaca fathah. Kalau ain, nanti pembahasannya itu kalau ain fiilnya dhammah bisa dibaca dhammah.
Seperti misalkan, baik. Jadi kalau ain fi'ilnya fathah bisa dibaca fathah, kalau ain fi'ilnya dhammah bisa dibaca dhammah, kalau ain fi'ilnya kasrah bisa dibaca kasrah itu. Itu dalam hukum fi'il mudhari ketika dijazmkan begitu ya. Maka harakat akhirnya itu bisa dibaca tiga. Fathah, dhammah, kasrah, begitulah. Cuman tetap itu harful musaddadah, harfun musaddad, huruf yang ditasdid itu jangan dibuang, tetap mimnya dua di situ bukan satu. Kalau dibaca malam yahtam berarti mimnya satu, itu berarti Anda telah membuang huruf mim yang kedua. Jadi Ja'far sudah membuang nasab, suka-suka membuang nasab, ternyata juga suka-suka membuang huruf. Kemudian apa yang ingin Anda buang? Jangan suka membuang yang bukan hak Anda. Nauzubillah min dzalik. Baik, yang kedua, dia salah di dalam menyebutkan bi amril mukmin. Bi amril mukmin. Man lam yahtam bi amril mukmin, kata dia ya. Man lam yahtam bi amril mukmin, ini mufrad ini. Mukmin ini mufrad. Tapi marji'ud dhamirnya jama', ini sudah enggak sinkron. Falaisa minhum. Kalau marji'ud dhamirnya ya, kalau marji'ud dhamirnya mufrad, mukmin ini marji'ud dhamir namanya, maka dhamirnya itu mestinya mufrad. Ini dhamirnya jama', tapi marji'ud dhamirnya mufrad, mukmin. Man lam yahtam bi amril mukmin, kata dia. Jadi al mukmin itu mufrad, tapi dhamirnya jama', ini enggak sinkron. Jadi yang benar itu man lam yahtam bi amril muslimin atau bi amril mukminin dengan jama' pula. Falaisa minhum, begitu. Jangan disebut dengan kata mufrad tapi dhamirnya jama'. Ini enggak sinkron. Ini dari sisi bahasa Arabnya kacau. Ya sama lah kemarin yang sempat saya juga tanggapi itu tentang perkataan Syekhul Rijal itu. Serampangan, bahasa Arabnya serampangan. Kemudian dari sisi fikihnya juga serampangan. Yaitu tentang, nah, kita simak perkataan Ja'far ini. Yang menjadi mitra pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia, jangan hanya mengurus sonhore. Sonhore aja diperdulikan, diperhatiin, mau dibuat basul masail. Itu hanya sonhore yang status hukumnya belum jelas, tidak ada nasoreh. Status hukumnya belum jelas. Belum jelas apa? Ulama sudah memfatwakan sonhore haram, kok belum jelas? Kata dia, yang turun untuk sonhore, yang turun untuk sonhore, masail itu hanya sonhore yang status hukumnya belum jelas, tidak ada nasoreh, yang turun untuk sonhore. Jadi kata dia tidak ada nasoreh yang turun untuk sonhore. Ya jelas gak ada di Al-Quran itu, gak ada sonhore haramun, gak ada. Karena memang di zaman Nabi gak ada sonhore. Tapi kenapa ulama itu mengharamkan sonhore? Apa sebabnya? Karena di situ salah satunya adalah sebabnya menyakiti. Salah satu sebabnya kenapa sonhore itu sama ulama diharamkan, karena salah satu sebabnya ya menyakiti. Karena yang namanya horor itu menggetarkan begitu. Dan Anda wahai Ja'far kalau pengen tahu rasanya begitu ya seperti apa sonhore sini, insya Allah Anda kalau nyampe sini tahu bagaimana rasanya sonhore. Oh, Anda akan paham. Oh, ternyata betul. Pantas saja sonhore itu diharamkan. Karena seperti ini loh, mengganggu, membisingkan, mengganggu, menggetarkan rumah, merontokkan genteng, meretakkan tembok, begitu. Ya. Tentunya merusak jiwa, pendengaran. Di hadis kan ada itu, la darara wa la tirara. Haram menyakiti diri sendiri apalagi orang lain. Jadi kalau baik, tidak ada nas sharih katanya yang turun mengenai sonhore. Memang nggak ada, karena di zaman Nabi nggak ada sonhore. Nggak ada di Al-Quran yang mengatakan begini, sonhore haram, nggak ada. Tapi apa? Kenapa kok ulama kemudian mengharamkan sonhore? Salah satunya ini ya,
karena menyakiti. Di Al-Quran ada itu larangan agar supaya kita itu tidak menyakiti orang-orang yang beriman. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ada di Al-Quran. Anda baca enggak ayat ini? Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan para wanita, bighairi maktasabu, tanpa perbuatan yang mereka lakukan, tanpa hak, menyakiti tanpa hak, suka mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, membuat kebisingan, kegaduhan, sunhur. Apa sabda Allah firman Allah Subhanahu wa taala, faqad tamalu, maka sungguh mereka-mereka itu yang suka menyakiti orang lain, orang yang beriman, faqad tamalu buhtanan wa itsman mubina, dosa yang nyata, haram. Jadi kalau dilihat secara nasorehnya yang langsung mengatakan bahwa sonhork adalah haram, ya ayyuhalladzina amanu sonhork haram, itu gak ada. Karena memang sekali lagi sonhork itu gak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi keharumannya itu karena menyakiti. Ini dari sisi ayat, ada ayat Al-Qur'annya. Jadi dusta kalau Ja'far mengatakan bahwa tidak ada dalil di dalam Al-Quran yang mengharamkan sonhork. Kalau secara tekstual perkataan sonhorknya nggak ada di Al-Quran, tapi mudaratnya, bahaya yang ada di dalam lingkup sonhorknya itu yang dijelaskan dalam Al-Quran, menyakiti idatnya itu ya. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah mereka yang orang Islam yang lain selamat dari lesan dan tangannya. Jadi kalau orang itu betul-betul Islam, betul-betul beriman kepada Allah, maka dia tidak akan mengganggu orang lain baik dengan lesan dan perbuatannya. Baik, ini salah satu ya. Dari sisi ilmu dasar saja, bahasa Arabnya, fikihnya, Ja'far serampangan sudah menentang rumusan bahsul masail, fatwa bahsul masail, menentang fatwa ulama. Ja'far menentang ini, kan menentang namanya ini. Sonhorok diharamkan begitu, nasorihnya saja gak ada di Al-Quran. Ini kan seakan-akan menentang fatwa ulama. Ya pantas saja Ja'far ini kemudian masuk dalam kelompok mukimat, ya, karena serampangan. Baik, jadi bahasan ilmu dasarnya, bahasa Arabnya, fikihnya serampangan, apalagi nanti dalam masalah akhlaknya, apalagi dikatakan bahwa Ja'far ini oleh gurunya secara langsung dikatakan kurang ajar, tidak beradab, tidak sopan. Baik, demikian. Ini gambaran dari para mukimat bahwa seperti inilah ya pantas saja mereka masuk dalam kolam kesesatan Imaduddin ini. Baik, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari penyimpangan-penyimpangan dan kengawuran serta keserampangan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian, hadza minni wal afu minkum, wallahu a'lam bissawab.